Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini di tanggal 19 Maret hari Rabu jam 9, ini pertemuan yang keempat. Untuk pembahasannya mengenai limit, tapi limitnya enggak seperti yang kemarin yang telah dibahas. Pembahasan limit yang ada di sini berkaitan dengan limit hingga, kemudian nanti ada juga penentuan asimutut untuk aplikasinya. Kemudian ada juga menentukan limit dari sebuah fungsi yang kontinu. Jadi kita mau menentukan fungsi ini itu kontinu atau tidak dengan menggunakan limit. Itu untuk pembahasan sekarang. Eh, Baru 5 orang berarti yang masuk. Suara saya aman kan? Aman lah. Sambil nunggu yang lain, mungkin yang mau dibahas itu ada beberapa soal yang terkait. Ini nomor 11 ini kita membahas 4 buah soal kaitannya tentang limit suatu nilai yang menuju tak hingga. Nanti kita coba kerjakan dengan menggunakan eh, definisi yang sederhana yang sering digunakan, bukan definisi, sifat-sifat yang sederhana untuk menyelesaikan kasus limit tak hingga ini. Kemudian untuk nomor 12, nah ini juga sama kaitannya dengan limit tak hingga, tapi bukan menuju tak hingga, melainkan hasilnya yang tak hingga. Ini juga nanti kita gunakan teori dan sifat yang sederhana untuk menyelesaikannya. Salah. Kemudian kita menentukan aplikasi dari sebuah limit, yaitu bisa menentukan asimutut datar dan juga asimutut tegak. Ini ada 3 nanti yang kita bahas. Selanjutnya nomor 14 ini kaitannya dengan kekontinuan suatu fungsi, eh, mengecek dengan menggunakan limit, dan di sini ada yang disebut nanti sebagai kontinu dan ada juga yang disebut sebagai tidak kontinu. Nanti kita coba jelaskan. Kemudian ada nomor 15 ini berkaitan dengan grafik sebuah fungsi, terus kita mau menentukan mana saja yang kontinu, apakah semuanya atau hanya bagian eh, bagian dari grafiknya tersendiri. Maksud bagian dalam grafiknya tersendiri itu ya ini yang hanya kontinu di interval-interval tertentu. Nomor 16 ini pembahasannya tentang fungsi kontinu. Jadi kita eh, diberitahu atau diketahui bahwa semua fungsi yang ada di sini itu kontinu. Namun kita mau menentukan nilai dari konstan A-nya. Di sini untuk yang poin A, untuk poin B ada A-nya di sini kita tentukan. Kalau yang C juga sama. Jadi semua fungsi yang ada di sini itu kontinu, hanya saja kita diberikan masalah untuk menentukan nilai A-nya. Kemudian di nomor 17 juga, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini di permasalahannya yaitu menentukan ketiga konstan itu, yaitu ABC. Dan nomor 18, di sini kita menggunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan polinom ini mempunyai setidaknya satu akar pada sebuah interval. Jadi menggunakan teorema nilai antara dan membuktikan bahwa polinomial ini mempunyai setidaknya satu akar pada interval 0 sampai 1. Kemudian yang ketiga juga hampir mirip, penggunaan teorema nilai antaranya. Kemudian yang nomor 20 ini kaitannya tentang oh, teorema Updit. Bisa ya, menggunakan teorema Updit karena ada definisi atau ketaksamaan dari uh, fungsi for gitu. Kemudian dan nomor terakhir ini membahas tentang
berapa nilai dari A dan B yang memenuhi dari dua persamaan. Ini kesamaan limit, nanti kita bahas juga. Oke, karena udah 9.05, kita mulai saja untuk soal pertama. Oh, ini ada yang terakhir, ternyata saya lupa. Kalau untuk nomor 22 ini menggunakan teorema nilai antara juga. Oke, kita coba mulai dari nomor 11. Untuk nomor 11 ini kaitannya tentang limit tahingga. Jadi sebuah X yang menuju tahingga, kalau di sini menggunakan T variabelnya. Untuk mengerjakan yang B, untuk menyelesaikan soal yang B, eh, kita bisa menggunakan sifat dari limit yang seperti ini. Limit X menuju tahingga untuk sebuah fungsi seper X pangkat N. Ini pangkatnya itu boleh pangkat bilangan bulat positif. Jadi 0 juga termasuk. N-nya itu 0 sampai hingga ini akan sama dengan 0. Karena nilai yang paling atau yang dijadikan sebagai penyebut ini bakalan semakin besar. Dan ketika semakin besar itu akan semakin kecil dan menuju nilai 0. Makanya limit X menuju hingga dari 1 X pangkat N ini akan sama dengan N berapapun ya. Dari 0 sampai hingga. Kemudian dengan menggunakan ide barusan, maka untuk menyelesaikan soal yang B, limit T menuju tahingganya untuk T kuadrat ditambah 5T dibagi dengan T pangkat 3 ditambah 7. Ini bisa diselesaikan dengan ya kita bagi bagian pembilangnya dengan T pangkat 3 dan bagian penyebutnya juga kita bagi dengan T pangkat 3. Kenapa kita membagi dengan T pangkat 3? Karena tujuannya adalah membuat bentuk seper X. Kalau di sini berarti kalau bisa seper T. Nah, jadi kita bagi dengan sebuah variabel yang memiliki pangkat yang paling tinggi. Boleh di penyebut atau di pembilang. Ya cari aja yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan di sini ada T pangkat 3 yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita bagi semuanya dengan T pangkat 3. Nanti kita bakalan memperoleh limit T menuju tahingganya ini akan sama dengan T kuadrat dibagi T pangkat 3 itu bakalan jadi 1/T. Nah, bentuk yang seperti ini adalah tujuan utama kita agar nanti ketika dilimitkan T menuju tahingga itu akan sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan 5T dibagi T pangkat 3, berarti ini 5 dibagi dengan T kuadrat. Terus dibagi dengan T pangkat 3 dibagi T pangkat 3 itu 1. Terus T pangkat 7 dibagi T pangkat 3 itu adalah 7/T pangkat 3. Nah, kemudian kita limitkan. Nah, dan diingat lagi bahwa sifat-sifat limit ini kita bisa limitkan satu persatu. Jadi boleh limit dulu terus bagi atau limit dulu terus jumlah dan lain sebagainya yang telah dipelajari sebelumnya. Makanya yang ini kita limitkan masing-masing. Jadi limit dari 1/T itu 0, kemudian ditambah dengan limit dari 5/T kuadrat itu adalah 0 juga, karena ada per T-nya atau variabel per variabel dibagi dengan 1 ditambah, ya ini limit dari 1 kan 1 ya, konstan itu. Terus ini juga 7/T pangkat 3, ya ini bakalan jadi 0.
sehingga nanti hasilnya adalah 0. Karena 0 tambah 0, 0, kemudian 1 ditambah 0, 1, 0 dibagi 1 itu 0. Jadi yang B ini hasilnya adalah 0. Itu limitnya. Jadi rujukan utama kita adalah gimana caranya membuat bentuk rasional seperti ini. Kemudian untuk yang nomor D juga sama, kita cari variabel dengan pangkat tertingginya. Nah, untuk menentukan pangkat tertingginya, terus ada bentuk akar, ini harus hati-hati antara mencari variabel pangkat tertinggi yang di dalam akar dengan yang di luar akar. Contoh misalnya, ada X, kemudian ditambah akar X. Nah, ini yang pangkat tertingginya itu adalah X. Kenapa? Karena si X ini kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, itu bakalan jadi akar X kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini lebih besar ordernya atau pangkatnya dengan si akar X gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau membandingkan, maka harus dalam bentuk yang sama. Mau akar atau ya dalam bentuk yang seperti ini. Oh, saya mau membandingkannya dalam bentuk X-nya saja. Ya berarti si akar X-nya kita ubah jadi X pangkat setengah. Karena di sininya 2. Cuma nggak ditulis orde dari si akarnya itu adalah 2. Tapi kalau 3 berarti sepertiga gitu dan seterusnya. Itu adalah pangkat pecahan. Jadi untuk membandingkan kayak gini, karena masing-masing si X-nya itu berada di dalam akar, maka kita bisa menyelesaikannya ya tinggal bagi aja dengan akar X semua. Jadi nanti untuk penyelesaian yang D, limit X menuju tahingganya, ini akan sama dengan 10 pangkat 100 dibagi dengan akar X, ditambah dengan 2 akar X dibagi dengan akar X per. Nah ini semuanya aja. 1 ditambah 4X per akar X. Nah, akar juga ini mempunyai sifat yang sama dengan limit, yaitu kita bisa membagi dulu baru diakarkan, atau akar dulu baru dibagi. Terus, ya ini tinggal kita sederhanakan boleh, biar lebih jelas, limit X menuju tahingganya, ini bakalan jadi 10 pangkat 100 dibagi akar X ditambah yang ini kan bisa kita bagi si akar X-nya jadi sisanya 2, kemudian dibagi dengan ya ini bakalan jadi akar 1, atau kita bisa menuliskan kayak ini, akarnya itu paling luar gitu, terus sisanya adalah 1 per X dulu, kemudian ditambah dengan 4 karena X-nya kita bisa bagi gitu maksudnya. Jadi kita bisa akar dulu baru bagi, atau bagi dulu baru kita lakukan proses akar. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa limitkan masing-masing. Limit dari bentuk yang ini itu bakalan jadi 0. Terus limit dari 22, limit dari 1 per X itu 0, limit dari 4, ya berarti 4. Nah, sini kayak gitu. Berarti ini akan menghasilkan nilai 2 per akar 4 itu 2, hasilnya akar 1. Itu untuk menyelesaikan nomor D. Kemudian untuk yang nomor E juga sama. Nah, di sini ada bentuk yang berbeda atau yang telah dibahas sebelumnya gitu, yang harus kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada bentuk akar, kemudian ada juga yang tidak dalam bentuk akar. Di dalam bentuk akar itu ada akar X kuadrat, kemudian yang di luarnya ada X. Nah, kalau kita samakan misalkan ke dalam bentuk akar yang si X-nya, ini bakalan jadi akar X kuadrat. Oh, kalau itu sama-sama aja. Sehingga kita tinggal memilih aja, mau dibagi dengan akar X kuadrat atau dengan X semuanya. Cuma nanti untuk mengoperasikan masing-masingnya ya harus disesuaikan dengan yang ada di soalnya. Jadi limit X menuju minus tahingga ini akan sama dengan, tadi udah selesai ya. Ini kita bagi aja dengan yang atasnya. Ini ya, yang atas itu dengan akar X kuadrat, yang bawah dengan X. Karena sama-sama aja gitu. Mau akar X kuadrat atau X ya, ini memiliki bobot yang sama. Jadi boleh dibaginya dengan bentuk yang berbeda. Kalau mau X dengan X, nanti kan si X-nya tinggal ganti aja dengan akar X kuadrat supaya bisa dioperasikan dengan si bentuk akar yang ada di bagian pembilang. Jadi yang ini nanti kita peroleh akarnya dulu yang sangat besar, jadi kita mau membaginya dulu.
X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, terus ditambah 1 dibagi X kuadrat. Jadi semuanya kita bagi dengan X kuadrat untuk yang di dalam akar, sementara yang di luar akar kita bagi dengan X. Nah, kayak gitu. Terus setelah ini gimana ya? Kita sederhanakan dulu. Jadi nanti diperoleh limit X menuju tak hingga. Untuk yang bagian akarnya jadi 1 ditambah 1 per X kuadrat. Kemudian dibagi dengan 2X dibagi X itu 2 ditambah 1 per X. Nanti hasilnya bakalan jadi ya kita limitkan 1 per 1. Akar dari 1 ditambah 0. Kemudian dibagi dengan 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 1 per 2. Begitu. Atau sebetulnya eh, kalau misalkan bentuknya bukan esai, tapi kayaknya esai sih. Jadi pengerjaannya harus seperti ini. Kalau bentuknya PG, kita bisa melihat dari eh, pangkat tertingginya gitu. Kalau pangkat tertingginya itu ada di bagian penyebut, nah itu nanti di kesimpulan saja lah. Jadi yang ini hasilnya setengah ya, karena nggak terlalu dipakai untuk soal yang esai. Kalau untuk soal PG bisa saja itu digunakan. Nomor F sekarang, untuk nomor F juga. Nah, ini limit tak hingga dari sebuah fungsi yang seperti ini. Hmm, karena di sini ada memuat sebuah fungsi yang dinamakan sebagai fungsi trigonometri, yaitu cos T di sini, maka kita melakukan hal yang sama juga. Melakukan hal yang sama itu ya eh, idenya yang serupa gitu. Mau fungsi apapun, tapi kalau misalkan dibagi dengan sebuah variabel, kemudian dia menuju tak hingga, maka itu akan menjadi nol. Jadi di sini orde pangkat tertingginya yaitu T, maka kita bagi dengan T. Boleh dibagi atau dikali sih istilahnya, 1 per T dibagi dengan 1 per T, boleh juga kayak gini. Atau dibagi dengan T, yang bagian penyebut juga dibagi dengan T. Nanti kita bakalan memperoleh limit T menuju tak hingganya, ini akan sama dengan cos T dibagi dengan T ditambah 100 dibagi dengan T dibagi dengan T dibagi T tambah 1 per T. Nah, seperti ini. Ya, setelah dapat proses yang seperti ini, ya boleh kita uraikan dulu atau disederhanakan dulu supaya dapat eh, apa namanya gambarannya. Jadi yang ini tetap cos T dibagi T, kemudian ditambah dengan ya ini tetap juga, terus yang bagian bawahnya jadi 1, ini jadi 1/T. Nah, terus kita limitkan masing-masing ya, karena ini bentuknya adalah 1/T, jadi ini 0, kemudian ini juga 0 dibagi dengan 1 ditambah dengan 1/T juga 0, hasilnya adalah 0/1, atau hasilnya adalah ini untuk yang nomor F. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut ke nomor 12. Untuk nomor 12 ini limit tahingga juga, tapi hasilnya yang berupa tahingga atau min tahingga gitu. Nilai bernilai hasil dari limitnya tahingga, plus tahingga atau minus tahingga. Nah, untuk menyelesaikan yang A, kita harus melihat dari sisi si X ini tuh didekati dari arah mana, gitu. Dari arah kiri atau dari arah kanan. Biasanya kalau misalkan di arah kanan, berarti kan lebih dari 2, sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya tentang grafik. Jadi kalau ada titik di sini, eh, ada sebuah grafik, kemudian ada titik di sini, kemudian kita nyari limit kirinya, berarti kan peninjauannya dari arah kiri sebelah sini, dan ini bakalan kurang dari si nilai titiknya untuk si X-nya gitu. X-nya itu bakalan kurang dari. Kalau misalkan dari arah kanan, berarti kan dari sini itu si X-nya bakalan lebih dari si titik yang ada di sini. Tergantung kita menentukan limitnya dari arah mana. Nah, untuk menyelesaikan soal yang A, ini kita kerjakan eh, X min 3 dibagi dengan X min 2. Karena yang kita cari adalah dari arah kanan, yaitu positif, maka nanti yang kita pilih si X-nya, kalau dari arah kanan, itu 2, sesuatu. Lebih, lebih dari 2.
Boleh sedikit, boleh banyak, tapi karena pendekatan berarti lebihnya sedikit. Makanya nanti ketika dua lebihnya sedikit, lebih dari dua sedikit, itu dikurangi dengan dua, hasilnya bakalan jadi positif untuk bagian eh, penyebutnya. Tapi untuk bagian pembilang, ini nggak mungkin lebih dari dua gitu, CX-nya. Karena kalau lebih dari dua ya berarti X sama dengan tiga dong gitu. Menuju tiga nanti cenderungnya. Jadi untuk pendekatannya itu sedikit aja. Untuk lebihnya itu hanya sedikit. Karena yang kita tinjau itu adalah kedekatannya. Nah untuk X min 3 ya X-nya itu 2, sekian tapi dikurangi dengan 3 ya hasilnya pasti negatif dong karena 3 lebih dari 2, sekian itu. Nah ini ada pembagian antara negatif dengan positif ya hasilnya bakalan negatif. Cuma di sini karena kita limitnya adalah menuju 2 ya untuk secara perhitungan limitnya ya kita substitusikan 2 kan. Jadi 2 kurangi 3 kan jadi negatif 1 gitu. Terus 2 dikurangi 2 ya hasilnya 0. Makanya nanti menjadi 1/0. Nah, hasilnya adalah tahingga. Nah, untuk positif negatif yang tadi, itu untuk menentukan ini negatif tahingga atau positif tahingga. Tadi negatif dengan positif, ya berarti negatif. Hasilnya adalah negatif tahingga. Itu untuk menyelesaikan soal yang B. Yang A. Salah. Begitu. Kemudian, yang B juga sama. Kita lihat, ini menggunakan limit kiri atau limit kanan. Kalau dilihat dari yang B, ini kita menggunakan atau meninjau dari sebelah kirinya karena 4 pangkat negatif gitu atau 4 dari arah kiri bukan pangkat. Berarti untuk P kuadrat dibagi dengan P kuadrat min 16 ini kita substitusikan aja ya kalau disubstitusikan kan jadi 16 dibagi dengan 16 dikurangi 16 gitu kan atau hasilnya adalah 16/0. Nah ini kan hasilnya tahingga cuma tahingganya itu positif atau negatif kita lakukan hal yang serupa seperti halnya poin A. 4 dari arah kiri berarti kan lebih kecil daripada 4. Karena lebih kecil daripada 4 yang bagian eh, penyebut ini lebih kecil daripada 4 3, sekian lah berarti kan 3, sekian tapi sangat besar itu 99 lah gitu ini dikuadratkan pasti lebih kecil daripada 4 kuadrat kayak gitu. Oh kalau gitu 4 kuadrat itu kan 16 berarti 3 sekian dan seterusnya itu adalah kurang dari 16 yang mau kita carinya gitu kurang dari 16 sehingga nilainya bakalan jadi negatif si bagian penyebutnya penyebut yang ini bakalan bernilai negatif sementara yang atas itu mau positif atau negatif nilainya karena dikuadratkan bakalan jadi positif gitu jadi nanti yang atas tetap positif oleh karena itu karena di samping 4 itu 3, sekian tadi ya positif dibagi dengan negatif hasilnya akan negatif begitu ini untuk poin yang B jadi kita melihat dari ini tuh kita tinjau dari sisi dari arah kiri atau dari arah kanan. Kemudian untuk yang nomor C dilakukan hal yang sama juga untuk pengerjaannya. Jadi ada limit theta pi dari arah kanan untuk theta per 1 ditambah cos theta kayak gini. Ini juga sama, mau menentukan positif negatifnya dulu boleh atau mau menentukan nilainya dulu minta hingga atau enggak gitu. Boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan kita kerjakan seperti menentukan nilainya dulu ini hingga atau enggak untuk positif negatifnya nanti kita substitusikan aja si tetanya adalah pi dibagi dengan 1 ditambah cos pi. Cos pi itu nilainya 1 kan. Kalau misalkan di gambar ya, kalau misalkan lupa gambar aja gitu. Untuk menentukannya. Nah, gambar dari cos itu kan kayak gini ya grafiknya. Nah, ini tuh pi per 2 gitu. Tapi kalau yang maksimum, minimum berarti bukan maksimum. Minimum yang ada di bawah ini hasilnya adalah min 1 untuk cos ya. Ini adalah V. V-nya itu adalah eh, nilai X-nya ketika mencapai nilai minimum yaitu min 1 dari si cos. Berarti yang ini bakalan jadi pi dibagi dengan 1 min 1 hasilnya adalah pi per 0 atau hasilnya
data hingga gitu. Cuma nggak tahu ini positif atau negatif. Ya kita tinjau dari sini saja. Kalau kita tinjau dari arah sini, kan pi per pi itu, cos pi itu berada di bawah. Berarti kalau digeser, ini hasilnya di sini kan. Cuma hasil dari cosnya itu masih negatif ketika ditinjau dari arah kiri. Kalau ditinjau dari arah kanan juga sama. Sedikit aja misalkan segini gitu. Ini juga masih kondisinya itu negatif. Makanya untuk cosnya negatif tapi kurang dari satu, betul kan? Nah, di sini tuh satu plus sesuatu. Dan sesuatu ini tuh adalah sebuah nilai negatif yang kurang dari min satu. Jadi yang kita hitung itu adalah satu ditambah misalkan minus 0,999 gitu. Karena kan mendekati min satu. Tapi kan ini dari kanan ya, berarti bukan 0,99, tapi 1,0001 gitu. Kita tambah 1,000 itu sangat kecil dan satu ya di akhirnya. Dan ini hasilnya bakalan negatif dong. Karena ini ada yang lebihnya, lebih dari satu. Hasilnya negatif. Makanya yang bawah negatif, yang atas positif, ini hasilnya adalah negatif. Hingga begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak mau nanya Pak, Ya, itu yang tadi kenapa bisa jadi V per satu min satu ya? karena cos B itu min satu kan. Jadi plus ditambah minus satu gitu. Satu kurangi satu. Cos B. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, lanjut. Hmm, kayaknya ini bukan negatif deh. Sama ya, si Y-nya itu kurang dari min satu ya. Benar ya? Gimana sih ini? Ini tetap negatif 0,9 karena kan di sini naik juga gitu. Jadi kurang dari min satu. Hmm, lanjut lagi. Berarti bukan negatif itu. Ini jadi negatif 0,999 tadi benar. Berarti ini bakal jadi positif. Itu positif 0,0001. Sesuaikan dengan ya hasil pendekatan kita. Jadi di sini adalah positif atau enggak karena pi-nya positif kemudian ya ini bagian penyebutnya juga positif kayak gitu. Karena kan di sininya naik. Yang paling minimum itu min satu gitu. Itu min satu si cos ya. Makanya ketika dari kanan dari kiri tetap kurang dari satu. Kemudian untuk nomor 13 ini menentukan asimptot datar dan juga asimptot tegak. Nah, untuk menentukan asimptot datar dan asimptot tegak ini penyelesaiannya pakai limit hingga juga kalau ada katanya jika ada. Jadi kalau ditemukan asimptotnya ya berarti kita bisa menemukannya. Nah, untuk menentukan asimptot datar kalau secara ilustrasi ya, misalkan ada grafik yang bentuknya seperti ini. Nah, garis ini misalkan tidak dilalui oleh grafik tersebut, maka garis tersebut yang itu disebut sebagai asimptot. Aduh, gak cukup tuh. Datar, kayak gitu. Jadi ketika ada sebuah grafik yang memang eh, udah apa di sini tuh konstan gitu, atau ya hanya mendekati sebuah garis tersebut, maka garis itu disebut sebagai asimptot datar. Kalau asimptot tegak gimana ya? Kalau asimptot tegak misalkan gini gitu, set. Tapi nggak menyentuh garis yang ini gitu, yang putus-putus itu, ya itu yang disebut sebagai asimptot tegaknya. Berarti asimptot datar itu biasanya X sama dengan sesuatu. Kalau asimptot tegak itu adalah Y sama dengan sebuah nilai. Itu yang disebut sebagai asimptot datar dan asimptot tegak. Kemudian untuk menentukannya, karena untuk menentukan asimptot datar
itu mau menentukan nilai Y yang tak hingga kan. Y-nya tetap tapi X-nya tak hingga. Kalau si asimptot datar. Asimptot datar. Kalau asimptot datar, untuk X-nya yang tak hingga, Y-nya berapa? Ini tadi saya kebalik ya. Kalau asimptot tegak itu X sama dengan yang ini. X sama dengan suatu nilai, kalau ini Y sama dengan. Nah, Y-nya itu asimptot datar. Karena ini untuk setiap nilai X, itu si Y-nya sama. Gitu. Jadi nggak melalui garis tersebut. Itu yang disebut sebagai asimptot datar. Kalau asimptot tegak, itu untuk semua nilai Y yang banyak itu, berarti Y-nya yang menuju tak hingga, si X-nya apa. Nah, untuk pendekatan kasus yang seperti ini, nanti asimptot datar itu kita bisa menentukannya dengan cara limit. Untuk asimptot datar, kita bisa menggunakan limit X menuju tak hingga dari sebuah fungsinya. Gitu. Ini berapa? Nah, yang hasil itu disebut sebagai asimptot datar. Kalau asimptot tegak, berarti limit X menuju C-nya, tapi terhadap fx hasilnya harus tak hingga. Nah, untuk menentukan asimptot yang seperti ini, kita bisa memulai dengan uh, mencari calonnya terlebih dahulu, si x menuju berapa yang hasilnya tak hingga dari sebuah fungsi. Jadi kita bisa berangkat dari sana. Untuk yang B, kita mau menentukan asimptot tegaknya dulu lah, misalkan. Kalau mau menentukan asimptot tegak, berarti kita harus nyari calonnya dulu. Nah, si KX ini, si KX ini, kapan dia bakalan jadi tahingga? Ya ketika bagian penyebutnya tahingga, ketika bagian penyebutnya sama dengan nol gitu. Jadi kalau berapapun nilainya yang bagian pembilang dibagi nol ya hasilnya bakalan tahingga. Maka kita cari, jadi kondisinya itu 5x min 5 per 0 gitu. Baru ini hasilnya tahingga. Maka kita cari si x kuadrat min 5x ditambah 4-nya harus sama dengan 0 untuk menjadi calon dari asimptot bedaknya. Kita faktorkan ini X yang bisa dikali hasilnya 4 dijumlahin hasilnya minus 5 ya 1 dengan 4 gitu karena faktor perkalian 4 itu 1 dengan 4 atau 2 dengan 2 dan yang bisa dijumlahin hasilnya 5 ya 1 dengan 4 ini negatif berarti calon yang pertama itu adalah X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 4. Ini adalah calon-calon dari asimptot tegak ya. Setelah ini ya kita coba aja limit X menuju 1 dari fungsinya 5x min 5 dibagi dengan x kuadrat min 5x tambah 4. Nah, kita ini akan hasilnya sama dengan saja di sini kan sebetulnya bisa aja yang dicari apa namanya limitnya. Limitnya itu bisa dicari. Mana sih? Oh, bisa. Nah ini kalau limitnya kita cari bakalan jadi 0 per 0 ya. Karena yang bawahnya kita bisa tuliskan seperti ini. X menuju tinggal menuju 1 dari yang ininya kita bisa tulis seperti ini. Kemudian yang bawahnya kan bisa jadi X min 1, X min 4. Nah, kalau misalkan kita substitusikan X 1 ya jadi 0 per 0 gitu. Tapi kita kalau limit kan bisa dibagi gitu. Jadi hasilnya nanti 5 dibagi 1 min 4. Hasilnya adalah min 5 per 3. Nah, ketika ada hasilnya kayak gini, isi limitnya, ya berarti si X sama dengan 1 itu bukan asimptot tegaknya. Ya kita cari lagi. Gimana kalau misalkan X-nya sama dengan 4? Berarti kan kita cari limit X
menuju 4 untuk ya 5 ininya X min 1 dibagi dengan ininya X min 1 ininya X min 4. Ya kita substitusikan jadi 5 4 min 1 dibagi 4 min 1, yang ini kan 4 min 4 ya, jadi hasilnya 5 dikali 3 15, 4 dikurangi 1 3, 4 dikurangi 4 0 ya, jadi 15 per 0 hasilnya adalah 3. Nah ini adalah asimtotnya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa asimtot tegak itu X sama dengan 4. Ini asimtot tegaknya, begitu. Itu untuk menentukan asimtot tegak. Kemudian untuk asimtot datarnya gimana ya? Asimtot datar ya kita tinggal mencari limit X menuju hingga dari si 5X dikurangi 5 per X kuadrat min 5X tambah 4. Seperti ini. Nah ini limit X menuju hingga seperti pengerjaan yang sebelumnya ya kita bagi dengan variabel yang pangkatnya paling tinggi. Berarti X kuadrat kan. Jadi dibagi dikali dengan 1/x kuadrat, ini juga 1/x kuadrat. Gitu. Berarti kita bakal memperoleh limit X menuju hingga dari 5X dibagi X kuadrat, berarti 5 per X dikurangi dengan 5 per X kuadrat dibagi dengan ini 1 dikurangi 5 per X ditambah dengan 4 per X kuadrat. Sehingga yang ini bakalan jadi 0 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 0 per 1 atau 0. Berarti asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor cair. Ih, kok cuma satu lagi slide. Nah, saya coba perbanyak. Ini untuk nomor C juga sama alur pengerjaannya dan langkah-langkahnya. Jadi kalau misalkan mau menentukan asimtot eh, datarnya dulu sekarang, kalau mau menentukan asimtot datar ya berarti limit X-nya menuju hingga gitu. Kalau mau asimtot datar dari si fungsinya 3X tambah sin X per 2X, ya ini tinggal kali aja dengan super X bagi dengan super X gitu. Jadi nanti sebetulnya kita bagi gitu. Ini akan jadi limit X menuju hingga 3X dibagi X itu 3 ditambah sin X per X. Kemudian si 2X-nya dibagi dengan X ya hasilnya adalah 2. Nah sin X per X itu bakalan jadi 0. Ini 3 ditambah 0 dibagi 2 hasilnya adalah 3 per 2. Berarti ini Y sama dengan 3 per 2 merupakan asimtot datarnya. Kemudian untuk asimtot tegaknya ya sama, kita cari dulu calon-calonnya. Berarti kapan fungsi Px ini tuh hingga hasilnya? Ya ketika 2x-nya sama dengan 0 atau x-nya yang 0. Oh kalau gitu berarti kita tinggal cari aja limit x menuju 0 dari si fx ya 3x tambah sin x dibagi dengan 2x, ini hasilnya berapa? Nah, kalau kita selesaikan yang ini, bisa jadi limit X 0, 3X dibagi 2X itu jadi 3 per 2 ditambah sin X per 2X. Nah, kita ingat lagi bahwa limit X menuju 0 dari sebuah sin AX per BX gitu, ini yang bedanya ya. Jadi kita bisa memperolehnya A per B gitu kan, yang kemarin kita bahas. Berarti yang ini bakalan jadi 3 per 2 ditambah dengan 1/2. Atau hasilnya adalah 4 per 2 yaitu 2. Oh kalau gitu berarti asimtot tegaknya yaitu X sama dengan 2. Gitu. Itu untuk nomor C. Ada yang salah?
Ada. Yang salahnya ya harusnya hasil limitnya itu tak hingga kan. Jadi kalau tak hingga si X sama dengan nol ini tuh bukan asymptot tegak kan. Sin- Salah saya kebayang-bayang yang asymptot datar hasil dari limitnya. Jadi hasil limit ini tuh menentukan bahwa si X0-nya itu asymptot tegak bukan gitu. Karena hasilnya dua bukan tak hingga ya berarti ini X0-nya bukan asymptot datar. Tegak. Kemudian yang D sekarang, untuk yang D kita coba dari asymptot tegaknya dulu biar nggak ketukar. Untuk asymptot tegaknya berarti kan kondisinya itu ketika bagian penyebutnya sama dengan nol, berarti akar dari 16x kuadrat ditambah satu ini sama dengan nol gitu. Jadi yang kita dapat, sebentar ya, oke. Ini 16x kuadrat ditambah satu sama dengan nol. Karena kan akar nol boleh kan. Jadi kita jadinya kayak gini. Berarti kita bakalan memperoleh si 16x kuadratnya ini akan sama dengan min satu, dan si x kuadratnya ini akan sama dengan min satu per 16. Nggak ada solusi untuk si x-nya karena nanti bentuknya bakalan jadi imajiner. Berarti ya kemungkinannya ini untuk si x yang lebih dari nol saja gitu. Jadi nggak ada penyelesaiannya supaya dapat sama dengan nol. Kenapa? Nggak bisa jadi akar nol karena ketika 16x kuadrat ditambah satu ini tuh lebih dari nol, karena untuk setiap nilai yang negatif itu bakalan jadi positif semua, dan dikalikan dengan bilangan positif kan jadi positif, terus ditambah dengan satu ini bakalan lebih dari nol gitu semuanya, karena untuk setiap nilai x yang dikuadratkan pasti positif, dan ini pernyataannya bakalan lebih dari nol, enggak sama dengan nol. Nah, dilihat dari penyelesaian yang tadi bahwa hasilnya adalah X kuadrat sama dengan negatif 1 per 16. Dan ini tidak ada di bilangan real untuk solusi si X-nya. Kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa si nomor D ini tidak ada asimptot tegak gitu. Kemudian untuk asimptot datarnya ya kita coba limitkan aja si X-nya menjuta hingga dari si 4x per akar dari 16x kuadrat ditambah satu. Kita bandingkan lagi si X dengan si X kuadrat. Ini sama dengan yang tadi ya. X dengan X kuadrat, tapi kan si X kuadratnya di dalam akar gitu. Jadi kita bisa bagi dengan sesuatu yang serupa. Yang ini kita bagi dengan seper X, yang ini kita bagi dengan seper akar X kuadrat gitu. Karena nilainya sama aja, makanya kita bisa mengalihkan kayak gini. Kalau misalkan beda, nanti bakalan merubah ke si fungsinya yang ini. Jadi ini tuh harus sama dengan satu gitu, ketika dibagi. Ini akan sama dengan limit x menuju tak hingga dari 4, karena 4x dibagi x itu 4, dibagi dengan akar dari 16x dibagi x kuadrat dibagi x kuadrat itu 16, kemudian ini jadi 1 per x kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah 4 per akar 16, atau hasilnya adalah 1 karena akar 16 itu adalah 4. Berarti asimptot bentar. Hmm, akar 16 itu bisa plus minus 4 ya. Ya, ini satu untuk asimptot eh, datarnya. Hmm, dikuadratkan ya. Oh, oke. Nah, sekarang ini kan hasilnya satu ya. Si X-nya tak hingga atau enggak. Nah, kalau misalkan tak hingga, oh iya, saya baru ingat. Tadi ada yang kelewat sedikit untuk menentukan asimptot datar.
itu nggak hanya limit tahingganya aja yang kita cari, tapi dengan limit yang negatif tahingganya. Kalau yang tadi kan nggak terlalu ini ya, karena kita menggunakan fungsi polinomial yang terbebas dari bentuk akar. Kalau bentuk akar kan bisa saja untuk yang positif dan negatifnya pakai. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. Tapi negatif 2 dikuadratkan juga hasilnya 4. Nah, itu yang menyebabkan spesial di bentuk si akar ini. Makanya kita harus cari juga untuk limit X menuju minus tahingganya. Yang sebelumnya juga boleh sebetulnya kita cari dengan limit minus tahingganya. Tapi hasilnya sama aja. Nah, yang ini kalau dengan minus tahingga ya hasilnya bakalan negatifnya gitu. Atau kita menggunakan sifat limit tahingga yang positif dengan negatif, kita bisa menuliskan untuk yang positif tahingganya menjadi 4x per minus akar dari 16x kuadrat ditambah 1. Jadi yang minus ini adalah fungsi minusnya gitu. Kalau misalkan si x-nya menuju minus hingga, berarti kan tadi udah kita hitung hasilnya 1, berarti ini menjadi minus 1. Berarti y sama dengan minus 1 juga, ini merupakan asimptot datarnya. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sampai nomor D? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 14. Untuk nomor 14 ini ada 2 buah soal. Kita mau menentukan apakah fungsi ini itu kontinu atau tidak kontinu. Oh, enggak kontinu. Tidak kontinu. Tentukan juga ketidakkontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak. Maksud terhapuskan tuh ya ketika ini tidak kontinu bisa nggak jadi kontinu gitu. Nanti si fungsinya bakalan jadi seperti apa. Nah, untuk menentukan fungsi itu kontinu atau tidak, kita bisa menyelesaikannya dengan syarat bahwa sebuah fungsi yang dievaluasi di X sama dengan A, ini harus sama dengan limit dari X menuju A untuk fx atau fungsinya. Jadi ketika ini terpenuhi, ya berarti fungsi tersebut continue gitu. Nah, kita cek aja untuk karena ya di sini ya di bagian syaratnya, aduh kecoret lagi. Di bagian syaratnya yang ini, nah yang ini itu tuh yang eh, sekiranya bakalan bermasalah itu adalah di 2 sama minus 2. Makanya yang kita cek itu di limit X menuju 2 sama limit X menuju min 2 atau si F-nya F2 sama F minus 2 kayak gitu. Yang kita tinjau apakah benar-benar sama atau beda gitu. Ya kita cari dulu misalkan F2-nya dulu lah. Kalau F2 berarti kan hasilnya 5 karena menggunakan ini definisi si fungsinya. Sementara untuk F minus 2 ini juga 5 hasilnya. Enggak sementara berarti. Karena ini untuk X sama dengan 2 sama X sama dengan minus 2. Hasilnya 5. Nah, sekarang kita cari limitnya. Untuk limit X menuju 2-nya bagaimana? Dari si fx. Ya berarti kita untuk limit X menuju 2 itu kan si X-nya enggak 2 gitu. Hanya dekat ke 2. Makanya kita pakai X kuadrat min 2X per X kuadrat min 4. Tapi kalau misalkan mau menguji kayak gini, ya kita harus mengecek si limitnya itu dari kiri dan kanan. Gimana kalau dari kanan? Sekarang dari kanan dulu. Ya kali dari kanan dulu kan fungsinya tetap yang ini, gitu. Dari kiri juga nanti fungsinya tetap yang ini juga. Jadi ini tinggal substitusi aja. Kalau disubstitusi, oh, 0 ya hasilnya. 0 kalau disubstitusi berarti kita coba faktorkan dulu. Limit X menuju 2 dari kanan, ini akan sama dengan X, ini X min 2. Kemudian yang bagian bawahnya ini jadi X min 2, X plus 2 kan. Itu ya kita bisa baginya. Terus tinggal substitusikan jadi 2 per 2 ditambah 2 hasilnya adalah setengah. Nah, ini ada limitnya setengah dari kanan ya. Kalau dari kiri gimana? Ya dari kiri juga sebetulnya menggunakan ini lagi fungsinya. 2 dari kiri itu adalah X kuadrat min 2X per X kuadrat min 4 ya hasilnya bakalan setengah juga gitu. Nah, karena limitnya itu limit kiri limit kanan sama, berarti kan limitnya ada yaitu setengah. Hanya saja si F2-nya itu adalah 5. Berarti yang ini tidak continue gitu.
si fungsi fx ini tuh tidak kontinu di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2, tapi bisa saja terhapuskan ketika F2-nya sama dengan setengah. Jadi bisa dihapuskan si ketidakkontinuannya ketika si F sama dengan 2 atau F sama dengan, ya F sama dengan 2 dulu, itu bisa digantikan dengan setengah gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan si limit minus 2-nya, kalau limit X menuju minus 2 gimana? Kalau X-nya menuju minus 2 berarti kan ini X-nya, terus ini X min 2, terus yang ini sama juga X2, ini X plus 2. Karena difaktorkan ini bisa habis sih. Eh, ini. Ya boleh sih sebetulnya. Karena jika disubstitusikan kan nilainya sama aja gitu, dan ini perkalian. Jadi minus 2 dikurangi 2 itu kan berapa ya? 4 ya? Minus 4 dibagi minus 4 lagi gitu. Jadi boleh langsung disederhanakan aja. Ini jadi minus 2 dibagi dengan minus 2 ditambah 2, ya hasilnya kan minus 2 per 0 ya. Ini hasilnya minta hingga gitu. Karena negatif yang atas ini dibagi dari kiri dan kanannya. Dari kiri dan kanannya. Kalau dari kanannya berarti yes. Kalau ini dari kiri atau kanan? Kiri aja lah. Kiri dulu. Kalau dari kiri ya benar ini hasilnya minus tak hingga, karena kan eh, minus 2-nya itu dari arah kiri kan jadi minus 2,1 gitu. Di arah kirinya. Kalau dari arah kanan, minus 2 dari arah kanan, berarti untuk X, ini X min 2, ini X plus 2, ya, min 2, ini plus 2. Kalau dari arah kanan berarti kan lebih besar daripada minus 2 kan. Nah, minus 2 itu ya lebih lebih besar gitu. Jadi minus 1,999 gitu lah. Jadi minus 1,99, jadi ini min 2 ditambah. Ini tetap 0 ya. 2 per 0. Jadi kayak gini. Ini minus 2 per 0. Tapi ini hasilnya tahingga atau negatif tahingga. Dilihat dari minus 2 yang ada di sini gitu. Karena minus 2 yang ada di sini itu tadi adalah min 1,999 gitu. Karena dari arah kanannya. Nah, ini kan bakalan jadi positif dong karena 2 ditambahkan dengan negatif yang kurang dari 2 gitu. Jadi hasilnya positif. Nah, negatif dengan positif kan hasilnya negatif. Oh, yang atas berarti positif. Kayak gitu. Karena minus 2-nya lebih dari. Jadi minus 2,1. Ya, jadi negatif, negatif dengan negatif jadi positif. Nah, ini kan positif tak hingga. Kemudian yang ini negatif tak hingga. Berarti kan limitnya tidak ada gitu. Karena kan berbeda. eh, Hasilnya dari limit kiri dan limit kanannya itu berbeda, maka si limitnya ini tidak ada. Nah, kalau limitnya tidak ada, ya kita tidak bisa menghapuskan atau tidak terhapuskan untuk menjadi kontinu si fungsinya. Tapi kalau misalkan hanya si X sama dengan tidak sama dengan 2 sama X sama dengan 2 saja, itu bisa aja eh, terhapuskan untuk ketidakkontinuannya itu. Kemudian nomor B. Untuk nomor B juga kita melakukan hal yang sama. Jadi untuk G1-nya, karena ada kemungkinan yang bermasalah itu di satu gitu. Di sana ada syaratnya. Jadi kita cari aja X1, G1, ya X yang sama dengan satu berarti G1. Untuk yang sama dengan satu itu menggunakan yang X kuadrat, berarti kan satu kuadrat hasilnya satu. Gitu. Kemudian kita cari limitnya, gitu. Limit X menuju satu dari kanan dulu. Kalau dari kanan berarti kan si X-nya lebih dari satu kan, berarti pakai X kuadrat, ini hasilnya akan sama dengan satu. Tapi kalau dari arah kiri, berarti kita menggunakan X plus satu, hasilnya adalah 2. Nah, ini limit kiri dan kanannya beda. Berarti ini juga apa namanya, si ketidakkontinuan ini tuh tidak terhapuskan juga.
Jadi nggak bisa kita ganti supaya jadi continue untuk yang B. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut ke nomor 15. Kalau nomor 15 ini kaitannya dengan eh, ini si kurvanya itu continue di mana gitu. Apakah semuanya continue atau tidak? Nah, kalau misalkan terputus kayak gini ya continuenya hanya dalam Sorry interval-interval. motong, Mbak. Ya. Pak, berarti tadi kalau misalnya limitnya itu beda, Hmm. itu berarti ketidakkontinuannya itu nggak bisa terhapuskan gitu ya, Pak? Iya, betul. Tidak bisa terhapuskan. Kalau misalnya sama, kalau misalnya sama masih bisa ini masih Masih bisa bisa, terhapuskan. Oke, masih bisa terhapuskan karena kita bisa mencari si F-nya gitu yang sesuai. oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini, kekontinuan itu dilihat dari si intervalnya gitu, karena si kurvanya itu terputus. Ya, maksud terputus tuh ya berarti fungsi ini tuh continue hanya pada interval-interval tertentu. Nah, yang disebut sebagai continue, sederhananya itu adalah suatu kurva yang tidak terputus. Jadi kalau misalkan terus kayak gini gitu baris, nah ini tuh continue sampai ujung gitu, karena tidak terputus. Tapi kalau misalkan terputus aja nih, misalkan di sini, di sininya terputus, nah, kayak gitu, munculnya di atas itu garisnya. Nah, ini yang disebut sebagai tidak continue di sini gitu. Gitu. Makanya yang ini juga kita bisa menentukan semua interval di mana G-nya itu continue, ya berarti kan setiap garisnya aja yang kita tinjau. Ini titik itu di -4. Kalau titik ini di -2. Nah, si titik -4 itu termasuk karena titiknya lingkaran penuh. Makanya intervalnya ini kurung siku -4 sampai -2. Nah, -2-nya itu nggak termasuk di kontinunya. Jadi kurungnya kurung bulat. Kemudian untuk yang selanjutnya ini dari -2, yang ini sampai 2. Nah, karena tiap titiknya itu adalah lingkaran kosong, berarti ini -2 sampai 2 gitu, si intervalnya. Kemudian untuk garis yang selanjutnya yang ini. Nah, untuk yang ininya lingkaran penuh di 2 berarti kurung siku eh 2 koma sampai 4. Kenapa sampai 4? Nah, ini tinggal kasih kurung yang bulat karena tidak mencapai 4 dan terlihatnya mungkin ya ini tuh adalah asimptot. Ya, asimptot tegak yaitu X sama dengan 4. Kalau dilihat dari grafiknya yang bentuknya kayak gini. Kemudian untuk garis selanjutnya berarti ini dari 4 karena 4-nya nggak termasuk sampai ini 6. Nah, ini lingkarannya kosong lagi berarti ini kayak gitu. Lingkaran kosong. Ya, ya kayak gini lah. Jadi sampai 6 tapi 6-nya tidak termasuk. Terus yang continue lagi adalah yang ini dari 6 sampai 8. Dan ini juga 8-nya tidak termasuk gitu. Jadi ini adalah interval-interval dari sebuah grafik yang memang si grafiknya disajikan seperti itu. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalau titik ini continue enggak? Continue, karena memang tidak terputus di sana. Tapi kalau misalkan si soalnya ya, di sini tuh ada lingkaran kosong, ini, terus titiknya di sini. Nah, apakah ini continue? Tidak, tidak. Karena F-nya sama dengan yang di sini, tapi limitnya ada di sini. Gitu. Makanya tidak continue. Tidak sesuai dengan syarat bahwa si FA sama dengan limit dari X menuju dari limit X menuju A dari Fx kayak gitu. Itu untuk kekontinuan sebuah fungsi. Bisa ya untuk menentukan si interval kekontinuan dari sebuah fungsi. Kemudian untuk nomor 16, ini kita mau menentukan konstanta A-nya. Untuk menentukan konstanta A dari permasalahan yang A, kita bisa menggunakan syarat yang tadi bahwa si FA ini harus sama dengan limit X menuju dari A untuk si Fx-nya. Berarti kita bisa menentukan si FA-nya terlebih dahulu. Atau di sini ada kemungkinan dia tidak continue di X sama dengan 6. Gitu. Karena ini di piecewise kan. Kalau X-nya sama dengan 6 kan ini jadi tidak terdefinisi. Gitu. Makanya kita buat atau di soal ini dibuat
fungsi piecewise atau fungsi pemisah, fungsi yang terpisah. Jadi kita nyari dulu F6. Kalau F6-nya ini katanya sama dengan A. Karena kalau X-nya 6 ya hasilnya harus A. Sementara kalau FF yang lain kita pakai fungsi yang di atas. Nah, kita cari limitnya sekarang di 6. Limit X menuju 6. Nah, ini kita cari dari kiri dan kanan. Karena ya mungkin saja berbeda gitu. Mungkin saja ya. Tapi karena di sini fungsinya itu dikatakan continue, berarti limit X menuju 6 nih itu pasti ada gitu. Jadi kita cari aja limit X menuju 6, nggak perlu dari kiri dan kanan lagi. Jadi langsung aja ini X kuadrat min 7X tambah 6 dibagi dengan X min 6, ini harus sama dengan si F6 gitu. Kayak gitu. Jadi langsung kayak gini aja. Karena si fungsinya ini continue. Jadi si FA sama dengan limit. Di limit ini harus sama dengan F6. Terus kita tinggal selesaikan aja. Kalau X-nya 6 kan ini jadi 0 per 0, makanya kita harus faktorkan yang bagian atasnya. Atau bagian pembilangnya. Kita faktorkan ini X, ya 1 dengan 6 itu karena kan pengen jadi 7. Ini negatif itu kan. Jadi nanti negatif 7 dibagi dengan X min 6. Ini harus sama dengan FA-nya adalah F6-nya adalah A. Ini kita bisa bagi, kemudian si 6-nya kita substitusi, ya hasilnya adalah 6 minus 1 sama dengan A, maka kita bakalan memperoleh nilai A-nya sama dengan 5. Begitu. Ini untuk yang poin A. Gitu. Kemudian untuk yang B juga ini sama, yang kita tinjau itu adalah uh, kemungkinan tidak kontinunya gitu ya, itu di batas-batas ini gitu. Berarti kita cari dulu F3. F3-nya berapa? Kalau F3 berarti kita menggunakan yang ini gitu. Karena kan X lebih dari sama dengan 3. Berarti kita menggunakan 4X ditambah 5A. Berarti ini bakal jadi 4 kali 3 tambah 5A. Berapa ini? 12 tambah 5A. Kemudian kita cari limitnya. Limit X menuju 3 saja langsung. Karena udah disebut di sini bahwa si fungsinya itu adalah kontinu dari fx. Nah, ini limit kiri kanannya ya pakai yang tidak ada tiganya gitu. Berarti kan pakai yang a kuadrat x ditambah 10 gitu. Atau ya bolehlah ini limit kirinya gitu. Pasti sama dengan limit kanan. Atau kita nggak menggunakan ini juga ya sama aja gitu. Nggak menggunakan CF3 karena udah dikasih tahu ini continue. Jadi kita bisa menggunakan limit kiri kanannya saja. Karena tandanya ini kurang dari lebih dari. Jadi limit kiri ini harus sama dengan limit kanannya itu karena kontinu. Boleh juga pengerjaannya seperti ini, menggunakan limit, enggak menggunakan fungsi yang sebelumnya dikerjakan. Berarti kalau dari kanan ini fungsinya adalah 4x ditambah 5. Ya udah sih dikerjakan tadi ya. Ini tinggal substitusi aja dari kiri. Berarti kan A kuadrat ininya 3 ditambah 10. Ini akan sama dengan 4 kali 3 tambah 5A. Berarti ini akan sama dengan 3A kuadrat ditambah 10. Ini akan sama dengan 12 ditambah 5A. Atau kita peroleh 3A kuadrat. Benar kan saya itu? Dikurangi 5A. Uh, ini ditambah 10. Terus ini dikurangi kan. Dikurangi 12 berarti minus 2 sama dengan 0. Oke, tinggal kita faktorkan saja. Ini 3A, ini A, supaya jadi 5. Dan negatif, ya berarti 1 dengan 2. 1 dengan 2. Ya, karena pengen negatif, ini positif. Berarti A-nya ada 2. A-nya bisa minus 1/3 atau si A-nya itu sama dengan 2. Gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan ketentuan yang sejauh ini ada yang ditanyakan dulu. Tidak. Kalau tidak ada, ini lebih kompleks lagi.
Kalau tadi kan hanya menentukan nilai A-nya doang, kalau di sini kita mau menentukan nilai A, B, C gitu. Jadi ada 3 buah nilai yang tidak diketahui. Dan ini untuk kekontinuannya ada dua gitu. Ada dua permasalahan. Maksud dua permasalahan itu ya titiknya mana sih? Ada 0 sama 2 gitu yang harus kita cek. Boleh menggunakan limit aja gitu. Limit kiri kanannya harus sama dengan, maka dikatakan continue gitu. Karena kan di sini udah disebut juga bahwa fungsinya continue. Berarti si limitnya itu bakal sama dengan si FA-nya. Jadi kita mengecek atau menentukan ABC-nya pakai limit kiri kanan aja. Limit X dari T menuju 0 dari kanan. Berarti kalau dari kanan itu T-nya lebih kan, lebih dari 0. Berarti menggunakan ini adalah T kuadrat dikurangi T ditambah 2B. Ini akan sama dengan limit T, T menuju 0 dari kiri. Nah, kalau dari kiri berarti menggunakan ini. Itu adalah C dikurangi cos T dibagi dengan T. Ya kita tinggal substitusikan aja. eh, Kalau 0 kan si ini si A nya 0, ini juga 0 gitu ya, karena T nya 0 berarti ini bakal jadi 2B. Ini akan sama dengan, ya kalau T nya 0 ini bakal jadi 1 ya. Kalau T nya 0, oh iya, untuk menentukan ini bisa uraikan dulu, karena masa mau enggak ya hasilnya, kan nggak mungkin, ini harus continue gitu, ini kiri kanannya harus sama. Berarti kita coba cari perkaliannya aja dengan si C-nya ini. Karena C-nya nggak tahu ya, ya udah ini simpan dulu. Ada B sama C, C-nya nggak tahu. Simpan dulu, kemudian kita coba yang lain untuk limit limit P menuju 2 sekarang. 2 dari kanan, kalau 2 dari kanan berarti kan T ditambah A ditambah B ditambah C gitu. Ini harus sama dengan limit T menuju 2 dari kiri, pakai yang atas berarti A T kuadrat min T ditambah 2B gitu. Nah ini tinggal substitusi aja, si T-nya jadi 2 ditambah A ditambah B ditambah C. Yang ini juga, yang ini juga sama, jadi 2A dikuadratkan ya seduanya, dikurangi dengan 2 ditambah 2B. 2-nya habis, berarti kita punya A ditambah B ditambah C dikurangi 4A dikurangi 2B, ini sama dengan 0. Atau kita punya C-nya itu akan sama dengan berapa nih? 3A tambah B ya. Oke, itu dapatnya. Di sini juga nggak dapet lagi ya. Kalau misalkan di sini nggak dapet juga, gimana caranya supaya si limit yang di atas ini itu bisa terdefinisi dan sama. Kalau misalkan kayak gini, karena bagian penyebutnya itu sama dengan 0, yang ini ya, kita tuh harus bisa membagi biasanya. Kalau yang bagian penyebutnya 0, karena hasilnya bakalan tak hingga, dan ini terkait kontinuan ya harus dapat nilainya, bukan tak hingga. Berarti yang atas juga harus 0 supaya nanti kita bisa eliminasi. Nah, kalau misalkan yang atasnya pengen 0, ini sampai di sini dulu deh. Kalau yang bagian atasnya itu pengen 0, berarti C min cos T ini harus sama dengan 0 gitu. Tapi T-nya itu T 0. Maka si C min satunya harus sama dengan 0. Jadi si C-nya harus sama dengan 1 supaya jadi 0. Makanya si C-nya dapat 1.
kayak gitu. Jadi idenya di sana memang mind blowing sih. Jadi si C-nya itu sama dengan satu. Jadi alasan yang tadi bahwa eh, bagian penyebut itu kalau nol nanti bakalan jadi tahingga kan si limitnya. Nah itu yang tidak kita harapkan. Masa nanti si B-nya jadi tahingga, kan nggak mungkin nanti di fungsinya. Makanya harus diimbangi dengan bagian pembilangnya itu harus nol. Nah, ketika nol, ya si C min cos T-nya harus sama dengan nol. T-nya tadi nol, berarti kan C dikurangi satu karena cos nol itu satu. Makanya si C-nya itu nilainya adalah satu. Berarti yang kita tentukan ini tuh limit T menuju nol dari satu min cos T dibagi dengan T kayak gini. Nah, kalau udah nol per nol kayak gini, ya kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan gitu. Jadi ini limit T menuju nol dari bisa dengan sekawan atau ada sih teori yang lain itu dinamakan sebagai L'Hopital tapi kayaknya nggak mungkin dibahas sekarang karena belum sampai teorinya ke sana. Itu menggunakan turunan, jadi kita kalikan dengan sekawan aja. Jadi satu min cos T dikalikan dengan satu plus cos T ini dengan kawannya yang bagian penyebutnya juga dilakukan hal yang sama. Nah kayak gitu, berarti nanti si 2B ini akan sama dengan limit T menuju 0 dari satu min cos kuadrat T dibagi dengan ya ini T kali 1 plus cos T. Nah, satu min cos kuadrat T itu adalah sin. Makanya 2B ini akan sama dengan limit T menuju 0 dari sin kuadrat T dibagi dengan T minusnya 1 plus cos T. Kayak gitu. Nah, sin itu yang tadi kalau limit X menuju 0 dari sin AX per BX ini akan sama dengan A per B gitu. Ya, jadi kita bisa menuliskan 2B ini akan sama dengan limit T menuju 0 dari sin T per T nanti dikalikan dengan sin T per 1 ditambah cos T gitu. Dan ini bakalan sama dengan 0 kan. Yang ini 1, yang ini tuh. Terus yang satu lagi itu adalah 0. Satu lagi 0, ya berarti 1 dikali 0 itu adalah 0. Ini akan sama dengan 0. Oh, kalau gitu berarti 2B-nya 0, B-nya 0 dong. Nah, si B-nya 0, terus tadi si C-nya 1. Berarti kan ini 1 sama dengan 3A plus 0. Berarti kan si A-nya ini akan sama dengan 1 per 3. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, ada yang salah. Nanti silakan dikoreksi lah ya. Iya enggak. Bentar. Ada ternyata. Ini negatif 2 dengan negatif 2 itu jadi plus 4. Lupa. Di sini jadi 4. Plus itu. Aduh. Kacau sekali. Ini juga di sini berarti jadi berapa dong? Ya udah di si C aja lah. Plus 4 ini. Si A-nya jadi A-nya sama dengan berarti ini 5 dong. Nah, karena C ini. Oh, berarti ini 5 per 3. Saya tulis A-nya sama dengan 5 per 3. Gitu. Kemudian untuk nomor 18 ini kaitannya dengan teorema nilai antara. Jadi teorema nilai antara itu di sini hanya menentukan pembuktiannya saja. Jadi tidak terlalu panjang gitu. Kita misalkan aja karena kalau misalkan teorema nilai antara kita tinggal menentukan nilai-nilai dari si 0 dan 1 ke si fx-nya gitu, ke si persamaannya gitu. Yang ini. Jadi kita misalkan aja si fx-nya itu adalah x pangkat 5 dikurangi 8 x kuadrat ditambah 2 gitu. Terus kita substitusikan batas yang pertama yaitu 0, berarti kan f0 yang kita cari itu hasilnya adalah 2 karena untuk yang ini bakalan jadi 0. Orang pengurangan dosa di Benar kan? Benar.
Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, berarti kan kita nyari F1. Kalau F1 berarti kan 1 pangkat 51 dikurangi 8 kali 1, 8 ditambah 2, hasilnya adalah minus 5 ya. Benar kan? Ya, hasilnya minus 5. Berarti si nilai ini, si fungsi yang ada di sini itu berada di antara 2 dan minus 5. Atau kita bisa menuliskan untuk menggunakan teorema, pembuktiannya itu adalah karena F0-nya sama dengan 2 yang lebih dari 0 positif dan F1-nya sama dengan minus 5 yang kurang dari 0 atau negatif serta I serta F ada tulisan kuning dan continue di 0 sampai 1 berdasarkan teorema nilai antara, kita bakalan punya kesimpulan berdasarkan teorema nilai antara diperoleh C anggota 0 sampai 1 atau si C ini nilainya berada di antara 0 dan 1 yang merupakan domain kontinu untuk si fungsi F, sehingga FC-nya sama dengan 0. Kenapa seperti ini bisa disimpulkan? Ya karena untuk batas-batas yang tadi, untuk si F0 itu lebih dari 0 yang positif. Jadi yang positif itu di sini misalkan, terus yang negatif di sini. Nanti kan ada hasil F-nya itu bakalan sama dengan 0. FC sama dengan 0 ya, nggak tahu di mana. Pokoknya di salah satu C yang berada di interval ini, itu yang disebut sebagai teorema nilai antara. Gitu. FC-nya sama dengan 0 atau kita bisa menuliskan bahwa si C pangkat 5 dikurangi 8C kuadrat ditambah 2 yang sama dengan itu. Sudah, itu untuk pembuktiannya. Jadi pasti ada nilai C, karena kan positif dengan negatif, terus nanti ya di tengah-tengahnya bakalan ada FC sama dengan 0. Gitu. Kemudian, ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Tidak ada, kalau tidak ada nomor 19. Ini juga sama, kita mau menentukan atau membuktikan bahwa terdapat si C yang merupakan anggota dari 0 sampai pi per 2, maka memenuhi cos C ini sama dengan 5C min 1. Ya ini bisa menggunakan teorema nilai antara lagi gitu. Dengan memisalkan bahwa si fungsi X-nya itu adalah cos X dikurangi dengan 5C ditambah 1. Nah, dimisalkannya seperti ini. Kemudian kita cari F0-nya gitu. Kalau F0-nya berarti kan cos 0 kurangi masih C lagi. X 5 kali 0 ditambah 1. Cos 0 itu kan 1 ya. Jadi 1 dikurangi 0, ya 1 ditambah 1 ya 2. Berarti ini lebih dari 0 gitu. Kemudian F pi per 2-nya sekarang. Kalau pi per 2 berarti kan cos pi per 2 dikurangi 5 pi per 2 ditambah 1. Ini hasilnya adalah cos pi per 2 berapa? 0. Cos 90 derajat itu ya 0. Berarti 5 pi per 2 ditambah 1 ini tuh berarti 2 min 5 pi per 2. Nah, kalau untuk menentukan ini tuh lebih dari atau kurang dari 0. Pi ini tuh hmm, kalau dalam bentuk bilangan bulat kan 3,14 ya. Itu bakalan dikali 5 ya lebih dari dong. Ini bakalan negatif gitu. 3 dikali 5 aja udah 15 gitu. Jadi 2 dikurangi 15 kan tetap negatif. Berarti ini ada yang lebih dari 0, ada yang kurang dari 0. Ya tinggal menuliskan kayak tadi lagi. Karena
F0-nya sama dengan 2 yang lebih dari 0, dan F pi per 2 sama dengan 2 min 5 pi per 2 yang kurang dari 0, maka berdasarkan dua cukup teorema nilai antara, terdapat FC yang hasilnya 0. Jadi si FC hasilnya 0 itu berada di antara F0 dan F pi per 2. FC yang sama dengan 0, sehingga eh, ya tinggal substitusikan aja si C. Cos C min 5C ditambah 1 sama dengan 0. Atau kita bakal menemukan cos C-nya, kasih kurung biar sama. Ini akan sama dengan 5C min 1. Nah, terbukti. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut. Kemudian untuk nomor 20, ini kita menggunakan eh, limit teorema Apit untuk menyelesaikannya. Dan kita punya definisi yang seperti ini. Berarti kita, eh, kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, bagus lebih seper X gitu, kayak gitu, ini bakalan diapit oleh seper X-nya, karena si X ini tuh jadi fungsinya gitu. Bakal sama ke sini, bakal sama ke sini. Ini juga bakalan kurang dari seper X min 1 gitu. Nah kan yang kita cari itu ada X-nya gitu, ada perkalian dengan X, berarti kan tinggal kali aja semua ruasnya dengan X. Jadi kita berangkat dari sini untuk mendefinisikan si fungsi tersebut, kemudian kita kalikan dengan X. Ini seper X min 1, kemudian kurang dari ini X. Si ini, aduh, kurang dari sama dengan eh, X dikali seper X, hasilnya 1 ya, karena dikali dengan X. Kemudian kita tinggal nyari limitnya semuanya. Jadi nanti yang ini bakalan jadi limit X menuju 0 dari X, terus fungsinya kayak gini, X seper X, salah. Terus kalau limit dari 1 ya 1 tetap konstan. Nah sekarang tinggal nyari, pakai sama dengan, tinggal nyari si X ini gitu. Kita cari limit X menuju 0 dari, ya X dikali seper X itu 1 kan, dikurangi dengan X ya, bener kan? Jadi kayak gini. Berarti ini akan sama dengan 1 dikurangi 0, hasilnya adalah 1. Ini juga 1. Nah, berdasarkan teorema Apit, maka limit X menuju 0 dari X fungsi yang seperti ini akan sama dengan 1. Gitu. Kemudian yang B juga, ini sama. eh Kalau ininya ya, si X-nya kita tuliskan dulu, ini diapit oleh X min 1 dengan X. Kemudian kita punya sin gitu. Sin ini adalah fungsi apa namanya, periodik. Jadi diapit oleh 1 dengan min 1 gitu. Kayak gini. Terus kan kita diharapkannya itu ada penjumlahan, ya kita jumlahan aja. Jadi nanti dapat ini ditambah sin X gitu. Dan ini akan jadi X plus 1. Yang ini bakalan jadi X min 2 ya. Tuh kan. Dan 1, ya min 1 dikurang min 1 itu jadi minus 2, yang ini jadi plus 1. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 2X plus 1 aja gitu, supaya sama fungsinya. Jadi ini 2X plus 1 tambah 1 kurang dari ya ini semua tambah sin X per 2X plus 1. Ini kurang dari X plus 1 dibagi dengan 2X plus 1. Ya ini tinggal dilimitkan masing-masing gitu. Ini limit, ini juga limit. Kemudian kita tinggal nyari saja
yang batas-batasnya aja karena yang tengahnya susah. Jadi kita limitkan menuju hingga limit X menuju hingga untuk yang kiri dulu X min 2 per 2X plus 1 ya ini tinggal dibagi dengan X saja kan. Jadi ini saat limit X menuju hingga ini 1 dikurangi 2 per X dibagi dengan 2 ditambah 1 per X berarti hasilnya adalah setengah kan. Terus kita nyari juga yang kanannya limit X menuju hingga dari X plus 1 dibagi dengan 2X plus 1 ini akan sama dengan ya bagi X juga ini menuju hingga ini 1 ditambah 1 per X bagi ini 2 ditambah 1 per X juga. Ini hasilnya adalah setengah juga. Nah, karena yang ini setengah, yang ini setengah, yang ini juga setengah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit X menuju hingga dari X ditambah sin X dibagi dengan 2X plus 1, ini akan sama dengan setengah. Gitu. Aduh, 3 lagi soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Hampir habis nih waktu. Kalau nggak ada yang nomor 21, untuk nomor 21 kita bisa menentukan nilai A dan B-nya gitu. Untuk proses limit yang seperti ini. Untuk limit X menuju 1 dari X kuadrat ditambah AX tambah B per X min 1 ini tuh si penyebutnya bakalan jadi nol gitu. Sementara hasilnya bukan tak hingga gitu. Kalau misalkan bagian penyebutnya nol, berarti ada kemungkinan ini harus bisa dibagi. Gitu. Harus ada pemfaktoran X min satunya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa si X kuadrat ditambah AX ditambah B ini harus ada faktor dari X min 1 dikalikan dengan X sesuatu gitu. Nah, sesuatu ini harus sama dengan plus B. Berarti ini harus dikalikan dengan min B. Paham nggak maksud di sini? Jadi si X min 1 ini tuh harus ada. Sementara si konstan di sini tuh adalah B. Ya berarti min 1 dikali apa yang hasilnya plus B? Ya dikali min B. Jadi faktornya seperti ini. Makanya si limit ini tuh kita faktorkan. Jadi limit X menuju 1 dari X min 1 sama X min B per X min 1 sama dengan 7. Jadi si X min 1 nya kita bagi, terus kita limitkan, jadi kan 1 min B sama dengan 7. Maka B-nya itu akan sama dengan min 6. Begitu. Oke, karena B-nya itu min 6, berarti ya kita tinggal selesaikan aja di sini. X kuadrat ditambah AX min 6. Ini akan sama dengan, ini kita uraikan. Jadi X kuadrat dikali ini si B-nya jadi min 6 ya, jadi plus 6 gitu di sininya. Jadi X plus 6. Nah, kayak gitu biar lengkap. X dikali X, X kuadrat, X dikali 6 berarti ditambah 6X, terus ini minus X, dikurangi 6 gitu kan. Berarti oh ini jadi X kuadrat ditambah 5X min 6. Nah, berarti si A-nya koefisien dari X, maka A-nya adalah 5. A dan B-nya sudah diketahui. 5, B-nya minus 6. Itu untuk yang nomor A. Kemudian untuk yang nomor B, untuk yang nomor B ini kita menentukan itu tadi ini sama juga si A dan B-nya. Ya kita coba hitung lagi limit X menuju 2 dari akar X plus A dikurangi dengan B dibagi dengan X kuadrat min 4 sama dengan 1/8. Nah ini juga hasilnya itu 1/8 bukan tahilnya berarti yang bagian penyebutnya itu nggak boleh nol gitu. Tapi kan di sini disubstitusi jadi nol. Nah kalau disubstitusi jadi nol mau tidak mau si X kuadratnya X kuadrat min 4 atau kita bisa menuliskan sebagai X min 4 dikalikan dengan X plus 4 ini harus ada pembaginya gitu. Pembaginya dengan yang bagian eh, apa ini tuh pembilang gitu. Harus punya pembaginya pembilang. Berarti ini pengetahuan yang pertama.
Kemudian kita harus punya X plus A min B, ini harus perkalian antara X min 4 dengan sesuatu faktor yang ada di sebelahnya. X dibagi sesuatu gitu. Nah, yang ini yang bikin meresahkan. Jadi kita bisa yang awalnya akar kan harus jadi X, kan itu bakalan jadi bermasalah. Berarti yang harus kita lakukan di sini, coba kalau misalkan kita kalikan dengan kawannya, jadi limit X menuju 2, kita kalikan dengan kawannya. Akar X plus A dikurangi dengan B dibagi dengan, ini kita tuliskan kayak gini aja, X plus 4 gitu. Terus nanti dikalikan dengan kawannya, yaitu akar X plus 4 ih, ih, X plus 4 lagi, X plus A ditambah B itu. Ini juga sama, akar dari X plus A ditambah B. Nah, ini kalau diselesaikan, si limitnya X menuju 2 ini bakalan jadi X plus A dikurangi B kuadrat. Ini dibagi dengan X min 4. Terus ini X plus 4. Terus yang satunya lagi, ini yang panjangnya X plus A tambah B. Nah, kayak gini. Terus apa yang harus kita selesaikan setelah ini? Ya, mau tidak mau, bisa nggak kita bagi gitu. Jadi X min 4 kan agak susah ya, supaya bisa, bukan X min 4, dua, ini dua harusnya, dua, ampura ampura. Ini dua, karena kan ya difaktorkan dua dong, dua, dua. Harus jadi X min 2 gitu. Agak susah juga nyarinya X min 2. Tapi kita bisa melihat dari sisi yang lainnya. Hasilnya itu yang bagian pembilang harus sama dengan satu. Ya, berarti kita bisa eh, mendekatinya, ya boleh dari sini, si akar X plus A min B-nya sama dengan satu, atau boleh dari si X plus A min B kuadratnya harus sama dengan satu. Tapi kan si X-nya 2, berarti kan 2 ditambah A min B kuadrat sama dengan satu, atau si A min B kuadratnya sama dengan min satu. Ini yang pertama. Terus karena pengen I, tadi itu si X min 2 nya harus dibagi. Ini yang pertama, si X min 2 nya harus dibagi, ini harus terbagi, berarti sisanya yang ini. Dan yang itu yaitu X plus 2 dikalikan dengan akar dari X plus A plus B, ini harus sama dengan 8 gitu. Karena diasumsikan atau kita harapannya si X min 2 nya bisa dibagi gitu setelah kita kalikan dengan sekawannya. Kan X-nya 2 ya, berarti jadi 4 ini. 4 terus dikalikan dengan si X-nya 2, akar 2 ditambah A ditambah B sama dengan 8, atau akar 2 ditambah A ditambah B-nya itu sama dengan 2 ya. Kayak gini. Terus kita bisa memanfaatkan dua persamaan ini. Ini yang kedua, ini yang pertama, ini kayaknya cukup. Jadi kalau kita substitusikan aja, ini A-nya akan sama dengan apa ya? Min 1. Jadi B kuadrat min 1. Bener kan? Oke, jadi B kuadrat min 1. Berarti kita bisa menyelesaikannya. Ini akar 2 ditambah B kuadrat min 1 tambah B sama dengan 2. Atau kita punya di sini akar dari B kuadrat plus 1 sama dengan 2 min B. Terus kita kuadratkan. B kuadrat ditambah 1 ini akan sama dengan
2 kuadrat itu 4 dikurangi dengan 4B ditambah dengan B kuadrat. Nah, B kuadratnya habis, saling mengurangi. Berarti, aduh, sini hampuran. Jadi, eh, 1 sama dengan 4 min 4B. Terus, di sini 4B-nya, ini jadi 4 min 1. Jadi, B-nya ini sama dengan 3/4. Itu, kalau B-nya udah dapat 3/4, ya tinggal masukin aja ke sini. Si A-nya itu tadi B kuadrat min 1 berarti 3/4 dikuadratkan kurang 1, ya hasilnya adalah 9/16 kurang 1. Nanti tinggal dilengkapi yang itu, si A dan si B. Begitu, bisa ya? Oke, terakhir. Untuk soal yang terakhir ini, kita menggunakan teorema nilai antara juga. Eh, kita mau menentukan sebuah interval yang panjangnya 1/4. Nah, untuk menentukan intervalnya, ya kalau 1/4 ya. Terus nanti di sininya ada 1/8, ya kita pilih yang apa namanya, pecahan juga bentuknya karena si galatnya itu adalah 1/8. Jadi yang berada di antaranya ini, nah, harus jadi 1/8, atau nanti si fx-nya atau si fc-nya karena menggunakan nilai antara itu harus kurang dari 1/8, dan ini harus lebih dari minus 1/8. Nggak pakai sama dengan kayaknya, lupa itu. Kayak gini, bentar, bukan FC-nya tapi C-nya. Kalau FC-nya kan harus berada di antara yang nilai sesungguhnya, bukan si galat. Nah, ini si C-nya. Nah, karena kita pengen panjang intervalnya itu 1/4, ya kita tambahin aja dengan 1/4 gitu si 1/8-nya. Ini 1/4, itu min 1/8 kurang dari C. Ini juga 1/8-nya kita tambahin dengan 1/4. Berarti ini bakalan jadi berapa ya? Di 1/8 ya? Enggak juga sih. Panjangnya punya 1/4. Oh, oke. Jangan ditambahin. Atau kita target aja lah. Target-target. Prediksi. Hmm, boleh sebetulnya pakai 1/4 juga. Tapi karena pengen oke. Kita coba kalau misalkan si intervalnya itu setengah sampai 1/4. Tapi yang negatifnya. Negatif setengah untuk yang C-nya. Terus ini 1/4. Kayak gini. Ini untuk intervalnya. Kita coba yang ini. Kalau C-nya segini, bisa nggak dapat nanti hasilnya jadi seperti ini gitu. Untuk bagian si C-nya. Nah, kita mulai dari sini, kemudian kita tentukan si F minus setengahnya. F minus setengah. Ini akan sama dengan, ya kita substitusikan jadi min setengah dipangkatkan 3 ditambah 2 kali min setengah tambah 1. Ini hasilnya akan menjadi minus 1/8. Ini kurang dari 0. Kemudian kita tentukan juga F dari ini minus 1/4. Minus 1/4-nya. Ini bakalan jadi minus 1/4. Kemudian pangkatan 3 ditambah 2 kali minus 1/4. Ini ditambah 1. Hasilnya bakalan jadi minus 1/64. Ini juga kurang dari 0. Ini kan Jadi yang dari 6 itu, kalau kan ada 60, ambilnya satu gitu. Ini gimana gitu.
Enggak sih, enggak kurang dari 0. Sebentar. Coba cek. Itu min 1/64 terus dikurangi dengan setengah ditambah 1. Oh ya, ini lebih dari 0 karena ini jadi 64 sih satunya. Oke, berarti kan ini udah memenuhi teorema nilai antara bahwa terdapat si C yang berada di antara min setengah dengan min seperempat tadi gitu. Kayak gitu. Berarti kalau kita gambarkan min setengah, min seperempat di sini, min setengah yang semakin besar, ini min seperempat. Nah, berarti ada nilai C yang ada di sini. Gitu. Berapa sih C-nya? Ya, kurang lebih kalau mau itu adalah 1/8. Jadi si seperempatnya, saya sebut ini C lah ya. Si C ini pengen menjadi misalkan min 1/8. Min 1/8. Tapi si C ini tuh mulainya setengah. Berarti kan C sama ini dikali setengah dengan 1/8. Berarti C-nya itu adalah min 1/8. Kita tambah dengan setengah. Nah, kalau kita tambah berarti ini jadi 8, min 1, ini ditambah 4 ya. Berarti ini hasilnya 3/8. Nah, ketika kita memilih C-nya itu adalah 3/8, yang ini, maka kita bakalan memperoleh galaknya adalah itu. Ya, kita coba aja. Udah sih sebetulnya udah ditentukan di sana ya. Jadi kalau misalkan si C-nya itu berada di antara min setengah dan juga min seperempat dan sudah memenuhi si F0-nya ada di antara F min setengah sama F min seperempat, berarti si C-nya kayak gini. Kemudian kita tambahkan dengan 3/8. Tambah dengan 3/8 berarti ini minus setengah ditambah 3/8, ini kurang dari C dikurangi min 3/8 sama aja ini dijumlahi. Terus ini juga seperempatnya kita tambah dengan 3/8 gitu. Terus ya ini bakalan jadi min 1/8-nya, kemudian ini dari C, ini min 3/8, yang ini juga 1/8. Nah, ini galaknya itu adalah 1/8 untuk menerka bahwa si solusinya itu adalah C-nya adalah 3/8. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanya sendiri? Kalau tidak ada itu soal yang terakhir. Nah, ini untuk absensinya. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini udah di screenshot itu. Kalau udah ada ya, seperti biasa pengerjaannya sampai jam 23.59 hari ini. Nanti ditunggu pengumpulannya.